Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juta Pratiwi, BP 2010 10 94 10 20 dari kelas UPFKA. Di sini saya akan membahas soal mengenai reaksi redoks. Untuk soal yang pertama, yaitu tentang melengkapi reaksi redoks. Soalnya yaitu dengan menggunakan setengah reaksi, tuliskan reaksi redoks lengkap untuk ada oksidasi NH4+ menjadi NO2- dan reduksi O2 menjadi H2O. Dan untuk penyelesaian soalnya, di sini kita membuat reaksi dari masing-masing eh, yang mengalami oksidasi dan reduksi. Dan NH4 di sini sebelah kiri kita tambahin dengan H2O, dan di sebelah kanannya kita tambahi dengan H+. Dan karena di sebelah kanannya ini mengalami pelepasan elektron sebanyak satu, maka kita tuliskan elektronnya. Dan setelah itu kita setarakan untuk sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga didapatkanlah hasilnya 1/6 NH4+ ditambah 1/3 H2O sama dengan 1/6 NO2- ditambah 4/3 H+ ditambah elektron. Dan untuk selanjutnya yang mengalami reduksi juga sama, kita lakukan setarakan O2 menjadi H2O. Karena di sebelah kiri di sini kita kekurangan unsur H, maka kita tambahkan H. Dan karena di sebelah kiri juga mengalami pelepasan satu elektron, maka kita tambahi dengan satu elektron. Dan setelah itu kita setarakan sebelah kiri dan sebelah kanannya, sehingga dapatkanlah 1/4 O2 ditambah H+ tambah elektron sama dengan 1/2 H2O. Dan setelah kita dapatkan setara dari oksidasi dan reduksi tadi, maka kita tambahkan di sebelah kiri masing-masingnya, kita tambahkan, dan yang sebelah kanannya juga. Karena di sini kita mendapatkan elektron di sebelah kiri dan di sebelah kanan, maka bisa kita coret saja. Dan setelah itu kita tambahkan yang tersisa, yaitu ada 1/6 NH4+ ditambah 1/3 H2O ditambah H+ sama dengan yang sebelah kanannya 1/6 NO2- ditambah 4/3 H+ ditambah 1/2 H2O. Dan setelah itu yang sama bisa kita gabungkan, dan kita dapatkanlah hasilnya 1/6 NH4+ ditambah 1/4 O2 sama dengan 1/6 NO2- ditambah 1/6 H2O ditambah 4/3 H+. Karena ini belum kita setarakan, maka kita bisa menyetarakan, dan di sini kita setarakan dengan dikalikan 12. Hasilnya bisa kita dapatkan, yaitu ada 2 NH4+ ditambah 3O2 sama dengan 2 NO2- ditambah 2 H2O dan ditambah 4 H+. Dan ini sudah setara. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu di sini di soalnya oksidasi C6H12O6 itu menjadi CO2, dan juga reduksi dari Cr2O72- menjadi Cr3+. Dan di sini sama juga dengan yang tadi, maka kita tambahkan untuk ini sebelah kanan C6H12O6 itu kita tambah dengan H2O, dan di sebelah kanannya kita tambah dengan H+ karena kekurangan unsur hidrogen. Dan karena di sini ada pelepasan satu elektron, maka kita tambahkan dengan elektron. Dan terus kita setarakan, maka hasilnya 1/24 C6H12O6 ditambah 1/4 H2O sama dengan 1/4 CO2 ditambah H+ ditambah elektron. Dan ini sudah setara. Selanjutnya untuk yang mengalami reduksi juga sama. Di sini untuk Cr2O72- di sebelah kirinya kita tambah dengan H+, dan di sebelah kanannya kita tambah dengan H2O. Dan dapatkanlah hasilnya setelah setara, yaitu 1/6 Cr2O72- ditambah 7/3 H+ ditambah elektron sama dengan 1/3 Cr3+ ditambah 7/6 H2O. Dan setelah itu kita tambahkan, dan di sini karena ada elektron sebelah kiri satu dan sebelah kanan satu, bisa kita hapus. Dan setelah kita tambahkan dan kita gabungkan unsur-unsur yang bisa digabungkan, maka kita dapatkan hasilnya 1/24 C6H12O6 ditambah 1/6 Cr2O72- ditambah 4/3 H+ sama dengan 1/4 CO2 ditambah 1/3 Cr3+
ditambah 11 per 12 H2O. Dan setelah kita setarakan hasilnya di sebelah kanan dan sebelah kiri, maka didapatkanlah hasilnya C6H12O6 ditambah 4Cr2O72- ditambah 32H plus sama dengan 6CO2 ditambah 8Cr3 plus ditambah 22H2O. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, masih tentang menyetarakan reaksi redoks. Dan di sini ada CH3CH2OH menjadi CO2 dan NO3- menjadi NO2-. Dan setelah kita pisahkan, maka untuk yang CH3CH2OH menjadi CO2 di sini di sebelah kirinya kita tambah dengan H2O, di sebelah kanannya kita ada penambahan H plus dan juga ada pelepasan satu elektron. Dan setelah kita setarakan, maka itu hasilnya kita mendapatkan 1/12 CH3CH2OH ditambah 1/4 H2O sama dengan 1/6 CO2 ditambah H plus ditambah elektron. Nah, setelah itu untuk yang NO3 menjadi NO2- itu yang sebelah kirinya kita tambahkan dengan H plus dan di sebelah kanannya kita tambah dengan H2O. Maka setelah kita setarakan hasilnya menjadi 1/2 NO3- ditambah H plus ditambah elektron sama dengan 1/2 NO2- ditambah 1/2 H2O. Dan setelah kita gabungkan antara keduanya, maka di sini untuk H plus sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada sama, maka bisa kita hapus. Dan untuk yang elektron sebelah kanan juga sama dengan sebelah kiri, maka bisa kita hapus. Dan setelah kita gabung keduanya, maka kita bisa mendapatkan hasilnya 1/12 CH3CH2OH ditambah 1/2 NO3- sama dengan 1/6 CO2 ditambah 1/2 NO2- ditambah 1/4 H2O. Dan ini sudah setara. Dan berikut merupakan contoh 3 contoh dari penyetaraan reaksi redoks. Baik, selanjutnya yaitu ada pembahasan soal tentang menentukan koefisien reaksi persamaan redoks. Di sini ada contoh istilah koefisien reaksi di bawah ini. Dan untuk reaksinya ada reaksi KMNO4 ditambah H2SO4 ditambah FeSO4 menghasilkan K2SO4 ditambah MnSO4 ditambah Fe2SO4 3 kali ditambah H2O. Dan untuk penyelesaiannya di sini kita bisa eh, keluarkan masing-masing unsur yang ada dalam reaksi ini dan maka kita dapatkan nanti bilangan oksidasi atau biloksnya dari reaksi ini. Dan juga kita bisa dapatkan unsur apa yang mengalami penurunan atau kenaikan bilangan oksidasi. Dan di sini bisa kita lihat bahwa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah unsur Mn. Di sini kita tuju dan setelah direaksikan kita mendapatkan plus 2. Berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Dan setelah itu juga ada Fe, di sini Fe ada plus 2 dan setelah direaksikan menjadi plus 3. Di sini mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Dan setelah kita ketahui yang mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, di sini ada Mn mengalami dan kita bisa lihat di sini ada penurunan 5 elektron. Dan karena di Mn di reaktannya itu 1 dan di produk juga 1, maka bisa tidak kita kalikan dengan apapun. Berbeda dengan yang Fe, karena Fe di sebelah kanan itu ada 2, maka di sebelah kirinya juga kita kalikan 2. Makanya untuk bilangan oksidasi yang ketetapan di awal tadi ada plus 2, maka kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya yaitu plus 4. Dan untuk yang di sebelah kanan juga dikalikan dengan 2. Maka tadi untuk yang 3 dikali 3 plus 3 bilangan oksidasinya dikalikan dengan 2 hasilnya plus 6. Maka di sini untuk yang Fe tetap mengalami perubahan kenaikan bilangan oksidasi sebanyak 2. Dan karena nantinya kita samakan untuk elektronnya, maka
Untuk di sebelah kiri kita kalikan dengan 2 dan di sebelah kanan kita kalikan dengan 5. Maka setelah itu kita kalikan eh, dengan bilangan oksidasi yang mengalami kenaikan dan penurunan di sini, maka hasilnya kita dapatkan 2 KMNO4 ditambah H2SO4 ditambah 10 FeSO4 menghasilkan K2SO4 ditambah 2 MnSO4 ditambah 5 Fe2 SO4 3 kali ditambah dengan H2O. Karena pada bagian ini kita belum mendapatkan kesetaraan reaksinya untuk sisi kanan keseluruhan dan untuk sisi kiri keseluruhan dan sisi kanan keseluruhan, maka kita setarakan terlebih dahulu, maka didapatkanlah hasilnya eh, 2 kmn 2 KMNO4 ditambah 8H2SO4 ditambah 10 FeSO4 menghasilkan K2SO4 ditambah 2 MnSO4 tambah 5 Fe2SO4 3 kali ditambah dengan 8H2O. Dan ini sudah setara. Selanjutnya, untuk soal yang kedua masih sama dengan soal yang tadi. Untuk istilah koefisien reaksi dengan reaksi ada KMNO4 ditambah 2SO4 ditambah 2C2O4 menghasilkan K2SO4 ditambah MnSO4 ditambah CO2 ditambah 2O. Dan masih sama dengan cara yang tadi, itu dipisah masing-masingnya, dan di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi ada Mn dan C. Dan setelah kita reaksikan, di sini untuk yang Mn itu mengalami penurunan bilangan oksidasi sebanyak 5 elektron. Dan untuk yang C itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi sebanyak 2 elektron. Dan di sini yang sebelah kiri kita kalikan dengan 2 yang mengalami perubahan. Dan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi di sebelah kanan kita kalikan dengan 5. Dan setelah kita kita kalikan dan kita kesetarakan, hasilnya yaitu ada 2 KMNO4 ditambah 3H2SO4 ditambah 5H2C2O4 menghasilkan K2SO4 ditambah 2 MnSO4 ditambah 10 CO2 ditambah 8H2O. Dan ini juga sudah setara. Baiklah, untuk pembahasan soal selanjutnya yaitu tentang menentukan energi bebas standar delta G, kemudian ada potensial redox standar E dan PE. Untuk soal yang pertama yaitu ada setengah reaksi berupa reaksi setengah reduksi yang mengubah NO3- itu menjadi NH4+. Hitunglah energi bebas standarnya, potensial redox standar dan juga PE-nya. Dan langkah yang pertama di sini kita adalah membuat persamaan reaksi timbangnya. Dan setelah reaksi setimbangnya tuh sebelah kiri kita tambahin dengan H plus dan sebelah kanan kita tambahin dengan H2O. Dan setelah disetimbangkan maka hasilnya itu 1/8 NO3- ditambah 5/4 H plus ditambah 1 elektron sebelah kiri karena melepaskan 1 elektron. Setelah itu bereaksi menghasilkan 1/8 NH4 plus ditambah 3/8 H2O. Dan setelah kita mendapatkan reaksinya, maka kita bisa menuliskan besar perubahan energi bebas standarnya. Untuk besar perubahan energi standar ini bisa kita dapatkan nilai-nilai dari dari senyawanya. Kita dapatkan dari tabel 3.1. Dan di sini untuk yang pertama ada 1/8 NO3- dan untuk nilai ini bisa kita dapatkan di tabel 3.2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa NO3 untuk bilangan besar energi eh, perubahan energi standar perubahan energi bebas standarnya itu ada min min 111,34 bisa kita tuliskan di sini. Dan kemudian untuk yang H plus itu 0 dan kemudian ada NH4 plus bisa kita lihat di tabel. Untuk NH4 itu ada min 79,37 dan untuk H2O ada minus 237,18.
Dan setelah kita mendapatkan perubahan energi standarnya pada masing-masing senyawa, kita bisa masukkan ke rumus perubahan energi standar suatu reaksi dengan rumus perubahan energi standar hasil reaksi dikurang dengan perubahan energi standar reaktornya. Jadi kita bisa masukkan rumusnya 1/8 dikali minus 779,37 ditambah dengan 3/8 minus 237,18 dikurang dengan 1,1/8 dikali minus 113,34 dan didapatkanlah hasilnya yaitu minus 84,95 kilojoule. Dan selanjutnya yang ditanya tadi adalah potensial redox. Dan untuk rumusnya sendiri itu ada perubahan energi standar suatu reaksi dibagi dengan F bilangan Faraday dan Z itu adalah jumlah elektron. Dan kita masukkan rumusnya dan kita masukkan nilai-nilainya. Dan untuk nilai perubahan energi standar tadi adalah minus 84,9795 kilojoule dan untuk bilangan Faraday sudah ketetapan yaitu ada plus 96,485 dikali dengan jumlah elektron ada 1 dan dia dapatkanlah hasilnya 0,88 volts. Dan setelah itu yang ditanya ada PE. Untuk PE ini rumusnya bisa kita dapatkan dari tabel setengah reaksi. Untuk rumusnya itu ada 16,9 dikali dengan potensial redox dan didapatkanlah hasilnya 14,88. Dan untuk soal selanjutnya masih mengenai perubahan potensial dan untuk soalnya yaitu berapa konsentrasi ion besi Fe2+ dalam air yang berada dalam kesetimbangan FeOH3 dalam kondisi solid dan atmosfer. Di mana atmosfernya itu ada 0,21 atm dan pH-nya itu adalah 5. Dan di sini diketahui di soal untuk reaksi FeOH3 kali itu potensial redoksnya itu adalah 0,947 dan PE-nya itu adalah 16,00 dan untuk OH itu untuk potensial redoksnya 1,229 volt dan PE-nya itu 20,7. Dan di sini kita menggunakan dua metode. Untuk metode pertama, penyelesaiannya itu dengan membalikkan arah reaksi pertama dan menambah ke reaksi kedua. Maka setelah kita tambahkan untuk bersama reaksinya, kita tambahkan di sini sebelah kirinya ada elektron dan sebelah kanannya juga melepaskan satu elektron, maka bisa kita coret dan di sini bisa kita kurangkan untuk yang dari atas ke bawah. Dan begitu juga dengan potensial redoksnya bisa kita kurangkan dan dapatkan hasilnya potensial redoksnya 0,282 volts. Dan ini berikut merupakan reaksinya. Dan setelah itu bisa kita substitusikan nilai RTF dengan menggunakan persamaan 9, di mana persamaannya itu bisa kita tulis di sini min 2,3 loka, kemudian 8,314 joule per K dikurang dengan mol, kemudian ditambah dengan suhunya, dan setelah itu dikalikan dengan bilangan Faraday, dan dapatkanlah hasil akhirnya min 0,059 loka. Dan untuk mencari loka sendiri dapatkanlah hasil lokanya 4,77 dari dengan menggunakan persamaan 16,9 ZE dan ini merupakan nilai loka. Nah, setelah itu kita juga bisa mendapatkan nilai K-nya. Dengan nilai K-nya ada 10 pangkat 4,77 atau 58,88. Nah, dari persamaan tetapan kesetimbangan tadi, kita bisa juga mencari nilai K-nya dengan menggunakan perbandingan antara uh, yang hasil dengan yang reaktan. Maka kita
bisa memasukkan nilai konsentrasi dari masing-masingnya. Nah, di sini H2O dan solid H2O karena dia berbentuk eh, liquid, maka dia bernilai 1. Dan kita pangkatkan dengan unsurnya. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai dari konsentrasi Fe2+, hasilnya itu 2,51 kali 10 pangkat 15. Dan ini merupakan hasil dari metode yang pertama. Setelah itu kita bisa menggunakan metode yang kedua. Metode yang kedua ini kita lakukan dengan menggunakan data PE yang telah tersedia pada soal. Dan untuk langkah-langkahnya yaitu pada sistem kesetimbangan PE kedua reaksi itu harus sama, dituliskan sebagai reaksi reduksi atau tidak dibalikkan. Maka kita bisa menggunakan rumus PEFE yaitu dari PEFE dikurang dengan log konsentrasi Fe2+ dikali konsentrasi H2O kemudian dibagi dengan konsentrasi FeOH 3 kali dikali konsentrasi H+. Dan dimasukkanlah nilai dari PEFE-nya, tadi ada 16. Maka ini untuk persamaan bisa nantinya kita akan mencari untuk konsentrasi dari Fe2+. Setelah itu juga kita mencari nilai PeO2 dengan memasukkan memasukkan nilai dari PeO2 yang pada soal kita dapatkan hasilnya 15,60. Dan setelah itu kita membuat kesetimbangan dari PEFE dan PeOH2O2 kali O2, maka kita bisa memasukkan nilai dari PEFE yang didapatkan tadi ada 15,60 dan kita masukkan persamaan dari PeO2 dan bisa kita cari hasilnya dan kita dapatkan nantinya persamaan dari log Fe2+ sebesar min 14,60 dan hasil dari konsentrasi Fe-nya kita dapatkan 2,51 kali 10 pangkat min 15 molar. Dan ini bisa kita lihat pada metode yang pertama hasilnya sama. Sekian pembahasan soal dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.